Halo guys, jadi kali ini kita bakal podcast sama abang-abang maba. Iya, maba ada yang kampus. Yang kampus yang mana? Nih. Nah ini. Oh ya kampus. Kampus. Yes. Boleh kampus berdua. Oke, jadi ini gua nanya bebas kan? Siapa aja, maksudnya langsung. Gua pertama-tama Kenalan. Nah, gua duluan nih. Oh ya, gua hostnya. Oke, nama gua panggil aja Bijar. Siapa? Gua Sidki. Yang ini Gua IG. ini. Gua Mare. Bukan Ganta. Bukan, beda. Ganta lebih ganteng. Katanya lu lebih ganteng. 11-12. Oh, 11. Oke. Marah gitu. Oke. Jadi gua kepo nih. Kan katanya tuh kampus tuh banyak cerita kan, kayak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi apa aja sih kegiatan yang menarik tuh pas selama bedanya kampus sama SMA tuh kan pasti beda. Nah, bedanya apa tuh? Yang lu pada rasain gitu. Siapa mau jawab? Siapa ya? Gimana kampus sama SMA ya? Kampus gua enggak apa-apa. Tapi masalah kita SMA-nya homeschooling semua. Iya, kita satu homeschooling. Homeschooling semua nih. Iya. Ini juga homeschooling. Iya, homeschooling kita. Kita Anak SMA. geng-geng homeschooling. Iya, homeschooling. Geng Hiyama Pride. Pride. Berarti gue salah ini nanya nih. Enggak. Aman. Salah. Ya, Tapi Tadi apa tadi pertanyaannya? iya, kehidupan bedanya. ya pas masuk SMA, apalagi kan lu pada homeschooling nih. Nah, cocok banget kan pertanyaannya, kayak tiba-tiba masuk kampus gitu, gimana rasanya, feelnya gimana, vibes-nya? tapi lu pernah ngerasa gak sih kayak sebetulnya kan banyak orang-orang pada bilang orang paket anak homeschooling tuh gak bisa apa-apa. Tapi Nah, iya tuh, yang gue bener-bener. lihat malah orang-orang yang ngomong kayak gitu yang pada gak bisa apa-apa. Betul banget. Kayaknya emang paket tuh harus nggak bisa. Ini gue dari sudut pandang anak homeschooling gitu ya. Nah, itu. Kira-kira gimana menurut kalian sebagai homeschooling juga gitu? Kalau kan juga udah ngerasain. Kalau gue sih emang rada insecure sama teman-teman kelas gue. Karena Teman-teman kasih lu kayak teman-teman gimana? kelas gue pada SMK-nya di kan kebetulan di Ilkom nih kampus, gua. di kampus. Ilkom nih. Mhm. Ilkom Broadcasting. Nah, SMK teman-teman gue pada SMK Broadcasting. Nah, jadi kan di situ udah mereka udah duluan. Iya. Jadi gue rasa minder banget gitu. Sedangkan lu homeschooling gitu Iya, kan. homeschooling, nggak ada Jadi basic kayak apa-apa tentang merasa itu. baru kecebur gitu nggak Iya, sih? baru kecebur. Lu gimana? Gitu sih. Gimana? Ya, pas di SMA terus langsung Langsung masuk Ya. kuliah. ya anak SMA yang homeschooling terus langsung masuk kuliah. Lebih abstruk anak-anak. Deket. Jujur kalau buat anak kuliah ya, kan kalau anak paket itu cuma segitu doang kan lingkupnya. Kalau kampus tuh lebih luas lagi lingkupnya, lebih bermacam-macam jenis spesies. Contohnya apa tuh? Spesies anjay. Spesies kayak Ada spesies apa, Mas? Spesies apa ya? dari segi A, B, C itu banyak lah, sifat-sifatnya beda-beda, karakteristiknya lebih macam-macam lagi. Lu masuk salah satunya ya? Iya, saya cuma salah satunya. Kalau dari Ya. lu? Tapi kalau dari gua pribadi, gua berasa sih perbedaannya kalau di homeschooling. Enggak sih? Bedanya apa? Kan Nggak ada bedanya. kampus lu Iya. Soalnya asli, gue tuh gue masuk kampus kan ya. Terus ya ibaratnya kalau kemarin kita di homeschooling tuh satu kelas satu angkatan itu ya udah cuma segitu doang kan kita anak-anaknya cuma berapa kita kemarin tuh ya 8 ya? Enggak, itu 8 satu kelas, satu angkatan bisa 20 orang ya Iya. atau kurang. Satu angkatan. Itu di Sekolah SMA, apa? itu di SMA. Sekolah apa-apaan? Nah, masalahnya gue Tanya tuh lagi, ini kampus apa-apaan? masalahnya gue di kampus gue masuk nih satu angkatan gue cuma 20 orang juga, 16 sekarang di kelas tuh, itu dua prodi. Makanya gue sekarang kayak ngerasa homeschooling part 2 jadinya. Tapi overall seru sih, karena nggak begitu wah banget. Cuman ntar kalau yearbook gitu lu satu angkatan aja tuh. Nggak ada, kita nggak ada yearbook, Oh, kita nggak ada adanya yearbook. kemarin apa jalan-jalan. Tadi tuh Iya. Study tour. Tapi yang berasanya tuh kalau kita homeschooling tuh lebih ini sih, lebih kayak keakrabanan lebih terasa gitu ya. Ya Kayak kan karena lebih dikit kan, maksudnya kalau rame-rame kan kadang ada yang beda circle gitu kan. Bener-bener. Kayak mungkin ya lu pada ngeliat aja gitu.
anak-anak SMA atau SMP yang satu sekolah terus keluar dari sekolah nih, lihat aja yang tetap main sampai setahun 2 tahun kemudian tuh berapa banyak ya Iya sih, berarti. benar. Tapi kalau kita anak homeschooling main terus anjir ya orang cuma segitu doang orang-orang kan. Gitu. Iya. Karena emang Circle-nya juga, circle-nya 2 orang gitu. Iya sih, benar, ya, benar, benar. Bersirkel. karena emang cuma 20. anjir lah emang. Udah ya, berarti itu dong. Habis itu oke, kan gue sebagai anak SMA nih kayak FOMO banget lah, kayak misal kayak pacaran gitu, abis itu kan PDKT kayak deket, kayak alay banget kan, lu pada lihat kan, iya nggak sih? Kayak misalnya lu pada ngeliat anak SMA, habis itu apa, kayak beranteman tawuran anjing. Nah lu gimana tuh sudut pandang dari setelah lu masuk kampus kan kayak ngerasa anjing kok ada masih kayak gini gitu, gimana tuh? Gen Z zaman sekarang dah, gimana pandangan lu? Yang tawuran, pacar-pacaran. Ya kayak gitu. Mending ngelakuin manfaatkan waktu lebih maksimal ya. Bener, Itu buang-buang waktu banget. Tuh, Betul, dengerin, Bang. guys. Tulis. Ya itu. Karena kerasanya bukan sekarang ya. Betul, nanti di masa depan berasa banget. Tapi abang berasa banget tuh bang. Lumayan Tapi berasa. abang pernah ikut nggak bang? Enggak. Bohong bang, kayaknya mukanya Pernah. nggak mencerminkan. Parah banget. Nggak gitu. Kita dari muka ya. Pernah pacaran gitu Oh, kan. pacaran-pacaran. Nah, itu membuang-buang waktu banget yang harusnya bisa produktif habis. Nah kalau gue Jadi dari berkurang. sisi tawurannya dah. Oke boleh. Pernah Nah. tawuran. Bukan. Maksudnya kayak kalau orang tawuran kan kayak mungkin. Jadi sebenarnya ada ini nih, kan gue ambil dari beberapa penelitian gitu. Boleh. Anjay. Biar sekalian ada ilmunya gitu di sini, daging gitu kan. Boleh. Daging Wagyu A5. Iya. Jadi dalam penelitian itu konsep orang tawuran itu tuh adalah orang yang dia sebenarnya masih ngelihat jati diri. Dia masih nyari jati diri. Terus mereka tuh karena mereka nggak punya ruang ekspresi, gitu. Nama orang tawuran tuh. Nah karena mereka nggak ada ruang ekspresi, karena tuh anak muda itu mereka punya energi berlebih. Oh, Kan kita kalau kita lihat lagi dari segi kesehatannya, kita mendapatkan gula, kita mendapatkan apa itu kan hormon-hormon dalam tubuh kita. Benar. Dalam seharinya kita tuh perlu mengeluarkan energi itu segini. Tapi kalau orang-orang yang tawuran itu, mereka tuh adalah orang-orang yang punya energi berlebih tapi nggak punya tempat untuk menyalurkan. Oh kalau bahasanya zaman sekarang someone to talk gitu. Itu bisa juga, tapi kadang bukan hanya someone to talk juga, Oh, tapi apa tuh? juga kayak hobi, menyalurkan hobi. Misalnya kan sekarang kalau anak-anak kayak mungkin pada anak SMA atau kuliah mungkin mainnya BL gitu kan, biliar. Habis itu pada mungkin yang kalau yang olahraga kayak futsal dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan dari situ kita menyalurkan energi kita, menyalurkan tenaga kita. Iya. Tapi kalau orang-orang yang tawuran, lihat nggak? Biasanya orang-orang tawuran itu orang-orang menengah ke bawah. Ya. Kenapa? Karena mereka gabut, mereka nggak dapat fasilitas untuk mereka bisa nyalurin hobi itu gitu loh. Mereka nggak dapat hal kayak gitu. Entah dari pemerintah yang nggak dapat atau memang lingkungannya nggak ada fasilitas kayak gitu. Akhirnya dia ngapain? Akhirnya dia gabut, dia ngechatin orang dari SMA lain gitu kan atau SMP lain. Ngajak. Woi, ribut yuk gitu Iya. kan. Tawuran di mana di sini? Masa tawuran? Jadi tawuran kayak gitu. Terus sebenarnya gimana cara biar ya tawuran itu bukan nggak ada lagi tapi lebih turun lah Ya, intensitasnya, hilang gitu kan. makin hilang gitu kan, makin pudar ya, bisa dibikin tempat-tempat kreativitas gitu kan. Sekarang udah banyak kalau di Depok tuh udah ada kayak tempat-tempat ini dari wali kota kita, Open space. open space keren banget. Ya open space 1-2 Mantan wali kota kita. mantan wali kota Iya. sekarang udah habis itu Pakai disepil aja. habis itu sekarang kita udah ada apa namanya alun-alun kota juga. Oh, Alun-alun kota beda. Depok dari yang timur sama yang barat, udah tau belum? Pernahnya yang timur. Yang Yang timur iya di GDC. GDC Iya, sama yang barat GDC. tuh yang di Sawangan. Nah itu hal kayak gitu yang bagus untuk ya buat ngilangin tawuran itu sendiri. Karena emang itu saya gue sempat ngobrol ya sama DPRD Kota Depok di bidang kepemudaan lah ibaratnya. Jadi ada di Depok itu ada namanya Perda Kepemudaan. Dimana Perda Kepemudaan ini dia tuh ngomongin soal ya hal-hal yang nyangkut pemuda, bahkan yang tadi tentang tawuran itu. Dan ya ketawuran itu terjadi karena orang-orang anak-anak pada minim tempat buat berkreasi gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih.
kayak kadang mereka tawuran karena nggak ada tempat kreasi aja, nggak ada waktu untuk berkarya gitu kan. Bahkan kayak gini kita anak-anak muda bisa bikin karya, kan? Apalagi Umar kan dengan TikToknya kan, Bang Selalu FYP. Yoi, gokil banget. Bang IG ini, Bang Gondrong gue nih, dia dengan gitarnya kan, dengan musisinya kan, artnya gitu kan. Terus gua kalau di luar ngisi-ngisi gitu kan, dan ini juga ada Bang apa namanya? Siapa namanya lu? Bang Abijar gitu kan, dia Abijar juga ya sering bikin konten-konten gitu. Jadi gini lah, anak muda tuh kita berkreasi. nah dia kan muda. Emang jadi anak muda. Nah kalau dari lu gimana sudut pandang pacaran dah? Karena gue punya pacar ya, Nah tuh Masih hangat. masih anget-angetnya. anget banget. Hangat-hangatnya. Buat pacar kalau emang nggak mau ribet kayak yang sebelah nih, itu emang harus satu passion gitu. Oh. Kalau Emang ada yang beda passion bang? Ada. Kalau kalau emang udah beda passion, beda pemikiran itu udah sulit. Sulit udah kayak Nggak bisa disatuin lagi tuh. Susah. Satu passion gitu nggak bisa. nggak bisa. Kalau misalkan saya kan emang sama-sama konten kreator. Jadi kayak nggak menghalangi. Sama-sama seleb. Seleb juga. Seleb juga. Jadi kayak sebenarnya pacar nggak pacar tuh intinya satu passion. Teman sahabat tuh juga harus satu passion. Satu passion aja. Betul. Itu sih Jadi dari ini saya. satu passion semua. Iya satu passion. Mau Iya. mau di satu frame gitu loh. Oh, ya kan? apa. Ya. Tapi bener, dalam penelitian juga nih, anjay biar daging buat ini kita. Jadi dalam penelitian juga nih ada. Daging otot. Itu ada perkataan gini, Gimana? 5 orang terdekat dalam hidup kita, itulah yang akan membentuk diri kita ke depan bakal kayak gimana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya. Jadi ini kalau misalnya kita pengen di depan kita ngelihat diri kita bakal jadi apa, sukses apa, kita lihat dari teman-temannya. Kalau teman-teman yang nggak pengen sukses, ya bakal kayak gitu terus hidup dulu. Karena 5 orang terdekat dari hidup kita itu adalah apa yang menentukan kehidupan kita, kesuksesan diri kita ke depannya. Gitu. Nah, Jadi lo pengen sukses? cari teman goblok. Siapa sih nggak mau sukses? Mumpung masih SMA, perbanyak relasi. Asik, itu dia loh. Bang, no dengerin no, anak Kelas. SMA, SMK, SMP, SD, TK. Nggak usah. Oh, Nggak, enggak. Kejauhan. Kejauhan. Yang masih di Bodoh. Pasti janin dengerin podcast. Ya tujuan kuliah juga sebenarnya 50%-nya itu menambah relasi. Daripada belajarnya mending lebih Daripada belajarnya, jadi nggak usah belajar nggak apa? 50-50. Oh, 50-50. 50-50. Lu harus berelasi dengan orang-orang banyak. Kan dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, di situ bisa. Oh iya, gue juga denger katanya kalau belajar tapi nggak punya relasi sama aja bohong kan ya? Betul. Maksudnya ya udah gitu. Mau jadi apaan? Maksudnya Iya. nggak ada kenalan gitu. Lu mau kalau punya relasi kan kerja gampang. Misalnya dia punya tempat gitu, ntar kita Iya. ngikut. Orang dalamnya susah kalau nggak punya relasi. Karena sekarang zamannya orang dalam. tapi skill diimbangin. Skill. Betul. Benar-benar. Iya. Benar. Jadi harus seimbang guys. Ya, orang dalam juga harus, relasi juga harus, Skill juga harus. Skill ya, bukan yang di bawah. Iya. Maksudnya? Kalau yang di bawah, sih masih skill. iya. Lucu dikit, hahaha. Skill. Aduh, nih lama-lama jokes bapak-bapak nih udah ini. Casan nih mana casan? Oh. Habis ya baterainya. Itu udah daun-daun gitu. Lanjutin ya. Lanjut aja nggak usah dikat. Apalagi ya? Masih dia pegangin. Sorry ya guys, ini Pakai ini. belakang frame kocak lah. Rame banget belakang frame. Iya, belakang frame. Kerunya Krunya rame sekali. Rame banget. Dibayar 2M, dibayar 2M. 2M. Makasih, Mas. Taruh aja, coba, taruh aja. Gantung aja. Pakai kursi. Makasih, Mas. Ini yang tadi yang kayu sana aja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa ya? Apa lagi? Atau kayak dari lu pada punya pertanyaan Itu. nggak tentang kehidupan? Mungkin kita bisa saling jawab menjawab. Sharing atau Q&A. Tapi kalau dari lu sendiri Bi, sebagai anak SMA, menurut lu ada nggak sih hal yang lu takutin untuk jenjang berikutnya? Kayak apa sih yang anak SMA tuh overthinkingin buat kehidupan selanjutnya?
Kan kalau anak kuliah kan kadang suka terlalu banyak kita pikirannya gitu kan, jadi ya gitulah, udah susah buat mikirin hal lain. Tapi kalau misalnya dari anak SMA suka banyak pikiran gak sih, kayak overthinkingin tentang apa gitu, hal-hal lain? Kalau anak SMA tuh ya dari sudut pandang gue, tapi kayaknya anak SMA semua sih ngerasa kayak mereka tuh walaupun SMK ya, misal nih gue kan di kafe ya, multimedia, justru kayak mikir nih gue ntar ke kuliah mau jurusan apa nih ya, kan kayak masih bingung gitu loh, karena anak SMA tuh sekarang, anak SMA, SMK tuh belum ada bayangin gitu. Nah, jadi tuh gimana tuh apa wacana darinya lu pada gimana, kayak cara biar tahu passion jurusan lu, kan takutnya kalau misalnya beda kan kadang ada yang nggak satu sama jurusannya jadi kemana gitu kan. Passion lu di mana dulu? Di DKV? Ya di kafe Multimedia. contoh ya, contoh Mungkin lu bisa mencari dari tadi nih. ya apa tuh Bang Bisa Syariah mungkin Indonesia. dari Syariah Indonesia. kayak jurusan gue ya, Ilkom. Itu sangat berkaitan dengan DKV dan multimedia. Jadi nanti di Broadcasting gitu. ya broadcasting. Nanti kerjanya di belakang layar atau di depan layar, hanya tentang broadcastingnya itu apa enggak, public relationnya di ilmu komunikasi ya. Gitu lu bisa masuk ilmu komunikasi kalau bisa. Berarti hal yang pertama kita mau cari jurusan tuh dari apanya tuh? Dari passionnya dulu. Passionnya dulu. Bodoh amat orang ngomong apa. Yang penting lu passion di situ. Nanti kuliah lu lebih gampang daripada yang lu bayangin. Betul. Intinya mah lu harus nyari yang sesuai sama ya kesukaan lu sih. Karena gue jujur, gue tuh kemarin pas nyari kuliah di saat orang-orang Orang nggak jelas. lain pada nyari kuliah yang ribet-ribet gitu ya. Iya iya. Gue nyari kuliah tuh kayak gue nyari yang sepassion aja sama gue. Spesial Maksudnya sama lu. gue tuh Passion. gue sangat amat passion bro. Sangat amat passion gitu kan. Anda kalau bisa menebak kuliahnya di apa? Iya. Apa? Gue kan Udah kasih 100. gue kan public speaker, gue Ah. trainer segala macam. Ah. Gue ngisi-ngisi di luar gitu kan. Nah, gue masuk ke kuliah, gue nyarinya apa? Tahu nggak? Apa tuh? PGSD. Pendidikan guru sekolah dasar. Gue jadi guru guys, gitu kan. Dan itu Sangat nyambung. sebenarnya bisa dibilang sangat amat tidak nyambung ya dengan kehidupan sebelumnya. Bukan kehidupan sebelumnya, emang gue isekai. Gak. Maksudnya tapi gue ngerasa ya, kemarin gue sempet nyari-nyari kayak apa, mungkin gue di cafe gitu kan, gue juga suka foto video, tapi kayaknya gue nggak begitu ini, karena itu kayak cuma sekedar hobi aja. Mungkin gue ilkom segala macem, tapi ada satu hal yang menarik di jurusan gue, Apa tuh? PGSD gini, karena kan gue tuh masuk di kampus namanya kampus karakter ya guys ya. STPHBK namanya, Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Dimana kampus gue ini tuh ngebahas soal atau ngerancang lah calon-calon pendidik, calon-calon tenaga didik, dan calon-calon guru, orang-orang yang bagus gitu. Dan gue ngerasa gini, pas gue lihat ininya nih, pas gue lihat apa namanya, kan kalau di kuliah bisa lu udah nggak sih kalau pas mau masuk kuliah ada tabelnya gitu, tabel pembelajaran. Kayak ntar lu dapat ya di matkul ini lu dapat apa aja gitu kan. Nah kalau gue waktu itu gue lihat kan, Silabus namanya. gue baca ada, gue dapet public speaking, gue dapet public relation dan lain-lain. Bahkan terus gue ngeliatin tuh mata kuliahnya ada kayak psikologi perkembangan didik, ada filsafat pendidikan segala macam. Dan menurut gue hal-hal itu tuh membuat diri gue penasaran. Karena kan gue kalau di public speaking tuh gue udah ngeliat nih gimana cara ngobrol sama orang, gimana cara berkomunikasi sama orang. Tapi itu tuh hanya orang-orang doang gitu kan. Tapi di sini tuh gue ngeliat kayak bagus kalau gue bisa tahu perkembangan orang dari kecil sampai besar tuh gimana. Karena kalau di PGSD gue di sekolah karakter ini, di kampus karakter, kita mempelajari tuh perkembangan anak dari usia 0 tahun sampai ke atas tuh. Kayak anak tuh pas kecil tuh harus dikasih apa, terus kurikulum pendidikannya, ya segala macem. Dan menurut gua, dengan gua tahu hal itu, gua jadi kayak lebih terbuka sih, dan itu menurut gua seru sih. Dan gua nggak nyesel masuk ke PGSD itu. Worth it. Walaupun gua di awal ya ngerasa ini nggak se-passion gitu kan, tapi pas datang, pas masuk gitu, itu bagus juga, enak juga dijalani. Yang penting enjoy sih. Gue enjoy. Ya misalnya lu udah ngerasa salah jurusan, mendingan di semester 2 atau semester 3 lu cabut. Jauh.
cabut aja. Cabut. Soalnya kalau lu lanjutin udah lu tuh bakal nggak enak dilanjutin ke belakang lagi. Ini relate ya? Nggak, beneran. Beneran. Teman-teman kampus gue banyak yang kayak gitu. Oh, gitu. Udah semester 4, semester 5 keluar. Mendingan dari semester 2 kan kalau Iya gitu. sih. Jadi lu udah ngeliat awalnya bagaimana nih. Nanti ke depan bagaimana. Udah berasanya ya. Ya udah berasanya kayak gimana. Ini kalau udah nggak enak lu cabut, lu ganti jurusan. Lu Bar? Lanjut sampai wisuda. Karena emang passion gue di bisnis digital. Jadi ya udah ya. Ya udah, Penting lanjut. udah basic. Bisnis apa Om? Bisnis si joki. Enggak gitu. Namanya joki-joki kawan. Namanya juga bisnis kan ya? Iya, bisnis bisa apa aja kan? Iya kan bisnis digital, di mana digital ya di situ ada joki. Bisnis apa? Kelas. Udah gedek. Udah. Ngapain di bisnis digital? Ya main asal lah. Udah gede. Udah. Sampai gue gimana ya? Apa aja ya? Terjawab gak? Terjawab. Gitu. Gua udah ada sedikit pandangan gitu. Gimana ntar gua mau masuk kuliah kan tadi ya harus nyari relasi gitu kan. Ini gua baru tahu juga. Selanjutnya gua tuh kepo sama apa aja sih maksudnya kayak yang harus tuh hindarin pas Kalau di kuliah. iya kayak lu kan kayak ngerasa nih kalau misalnya anak SMA kan kayak lu kalau misalnya masuk organisasi kalau pacaran ya pacaran gitu kan karena ada tuh teman gue kan masuk nih organisasi lu tau nggak buat apaan kayak buat melindungi diri doang jadi dia tuh kagak mau masuk sekolah cuman masuk OSIS tiduran doang di itu jadi kagak itu nah kayak gitu harus dihindarin kan terus kayak sama lu wajib apa sih kalau di kampus tuh kayak kuliah kayak misal lu kayak tadi tuh relasi nah tapi selain relasi tuh apa yang wajib lu adain di kampus kuliah apa tuh? Yang pertama deh yang harus lu hindari dulu apa tuh? Yang lu harus hindarin. Nah, kayak misal apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Iya, Iya. benar. Itu gue gue ya pengalaman gue ya. Gue baru masuk kampus langsung berasa banget kayak gitu. Langsung berasa banget pergaulannya sangat bebas. ya. Langsung bebas switch. Ini bebas. Masa dibuka dong. Ini musuh kali. Itu sih yang utama menurut gue. Kalau dari lu? Gua kayaknya karena gua kampus karakter ya. Jadi gua gak ngerasain tuh gitu-gitu tuh. Gak ada, gua sumpah. Gua bener-bener gak ngerasain gini kalau Gak ada kan ya kampusnya masih swasta agak negeri dikit gitu kan, anak-anaknya anak negeri gitu. Jadi switchnya ya lumayan berasa. Kalau gua real karakter ya. Jadi orang-orang berkarakter banget. Berkarakter jadi semua. Ya udah nggak ada tuh pergaulan bebas segala macam gitu. Paling ada satu dua yang dekat pacaran segala macam. Tapi nggak ada tuh yang sampai kayak program bebas segala macam karena ya gitu orang-orang berkarakter gitu. Bisnisnya segitu nggak mungkin kan nggak mungkin. Kalau lu gimana? Kayak kalau Apa tuh yang harus dihindarin ya? Kan lu kayaknya banyak batu. Binal bisnis digital. Enggak, ini coba gue kasih tahu. Ena dari mana tuh? Binal bisnis digital. Bisnis. Kan ada nya bisnis. Oh iya benar. Binal Bina. bisnis digital. Bina. Apa mas yang harus dihindari mas di kampus STT mas? Temen yang nggak punya duit. Oh. Itu join Kenapa tuh? aja. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa temen yang gak punya duit? Nggak bisa diajak bisnis. Kecuali dia punya Yang ide. dekat. Punya Kecuali apa? dia punya ide yang banyak. Jadi harus ada value. Harus pinter-pinter lah cari teman di bisnis. Oke. Kalau udah miskin nggak punya ide, kos temen. Tapi emang asli. Jadi ini gue sih sambil ngelurusin dikit biar nggak begitu ya ini. Biar nggak terlalu ambigu gitu ya. Terlalu ambigu ntar Agak bingung. lurusin dikit. Jadi bener binal itu bisnis digital ini. Ini agak gimana gitu singkatannya? Di apa namanya di kampus-kampus itu, apalagi di kampus Unpar itu perlu. Lalu kalau jadi orang anak bisnis digital, ya lu kalau nggak punya modal, setidaknya lu punya otak, punya ide gitu ibaratnya. Karena kalau misalnya lu emang pengen bikin sebuah bisnis atau lu pengen bikin ya perusahaan atau kayak gitulah ya vendor gitu pasti perlu ada modal. Tapi ya kayak
bisnis itu kita harus kayak pertemanan cowok aja sih. Lu ngerasa gak sih kalau pertemanan cowok nih berarti kayak gue misalnya gue punya duit 50.000, lu punya duit 100.000, dia punya duit 0. Goceng. Oh, enggak. Lu punya duit goceng gitu Iya, kan. goceng. Jalan kita ke Bandung berarti gitu. Iya kan? Yang kagak bawa duit sama sekali ngapain nyetir gitu Ya. misalnya, nyetir apa masak gitu kan. Atau gue buat planning, Nah, misalnya ngapain aja. atau buat planning gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya di pertemanan cowok itu harus di ini sih kan. Orang bisnis itu harus lihat dari pertemanan Apa cowok. sih namanya? Simbiosis. Simbiosis. Mutualisme. Ya. Nah, itulah. Saling menguntungkan ya. Simbiosis cowoisme. Cowoisme. Saya bikin gitu. Boleh. Ini kan. Istilah baru. Soalnya kan kalau cewek itu kan harus kayak lu nggak punya duit, udah nggak usah lagi, nggak usah diajak, Harus udah kita 50. Iya, harus pas banget kan gitu. Aduh. Perhitungan. Ya, Tapi nggak semua, cewek gue nggak gitu. Cowok kan simpel. Emang iya? Iya. Emang iya? Masih Beneran panas, ya? Masih panas belum kelihatan. Ini saya kalau udah ditiup, udah dingin tuh. Dari mulai. Saya berasa. Yang udah nggak sefrekuensi. Saling nyindir gitu guys. Nah, habis itu kan tadi ada 2 pertanyaan, satu lagi apa yang harus ada bekal apa nih? Gua kan sebelum masuk kuliah nanti kan tadi ada yang dihindarin tuh, ntar apa kayak pergaulan bebas tadi kan, habis kayak bina kan orang-orang Bina. oh bukan bina Ya. jujur lagi lah iya nah, apa orang-orang yang tadi nggak punya duit nggak punya ide tuh ngapain sih diajak gitu kan. Harus pilih pertemanan ya kan ya. Pinter lah. Itu kasarnya. Oke. Nah, habis itu Pinter. apa bekal apa yang harus gua siapin nih sebelum masuk kuliah, habis itu sama di kuliahnya ntar. Nasi ayam satu. Pedes. Bukan Chicken katsu. bukan bekal itu ya. Iya. Bekal ini sih. Otak sama niat. Lu ibaratnya kalau di kampus itu jadiin diri lu sebagai gelas kosong tuh. Karena kalau misalnya lu jadiin diri lu sebagai gelas yang udah penuh, lu diisi sama dosen, set, lu malah jadi kayak orang ngerasa so pinter. Karena ada ini kayak gini. Kadang pernah gak sih lu pada ngerasa kalau kayaknya kalau orang bodoh itu tuh terlalu ngerasa kayak diri itu nggak bisa dimasukin siapapun gitu. Kayak dia udah ngerasa paling pintar aja tuh. Pernah gak sih lu ada di tongkrongan ada orang goblok kayak gitu? Jelas nih. Ada ya? Betul. Emang iya, kayak itu ya? Tahu gitu. Kayak itu. Tapi ada juga orang-orang yang dia di tongkrong tuh kayak diem aja segala macam. Tapi sebenarnya itu orang jago banget, tahu Pintar, banget ya. semuanya. Asmi. Ya, Azmi contohnya. Iya yang itu kan. si Azmi. Si Azmi di sana, aduh kuping gua panas, Cok. Ada yang ngomongin gue. Siapa ya? Karena lu tau gak? Ada teorinya itu di teori Dunning-Kruger effect. Jadi orang itu makin dia bodoh, itu tuh makin dia tuh nggak aware sama diri dia sendiri. Makin dia tuh nggak bisa mikirin tentang hal lain gitu. Jadi ya udah, ya dia kalau dia bodoh, dia tuh nggak bisa. Yang dia pikir cuma udah gue pinter gitu segala macam. Jadi ini dia bodoh apa pintar? Itu Amin. beda sama orang pinter. Kalau orang pinter, yang orang beneran pinter, itu orang yang dia aware sama diri dia sendiri. Nah, dia tuh ngebuat diri dia tuh kayak spons, kayak gelas yang belum diisi gitu. Jadi dia tuh kayak makin orang pinter, itu makin dia nggak tahu apa-apa. Tapi makin orang bodoh, makin dia ngerasa dia paling tahu segalanya. Karena ada ini kata-kata ini yang gue suka banget nih. Apa tuh? Kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadi Ini dah. Pilih 50.000 percuma-cuma atau Rasa ibu dengan kata-kata. Kata-kata hari ini masih Kasih paham. orang pintar tahu bahwa di atas langit masih ada langit, tapi orang bodoh hanya tahu dan hanya dia bisa mengatakan bahwa dirinya lah yang langit itu. Kelas Mas Sidki. yang sudah boleh pulang. Siapa itu, Cok? Ya sudah boleh bukan. Gitu guys. Jadi kadang Berarti gitu. ilmu padi. Ilmu padi makin kita berisi makin kita nunduk. Berisi makin Ilmu ketek lah. Kalau ilmu ketek apa? Ilmu ketek kasih tahu. Ilmu ketek gimana? Ilmu ketek. Ilmu ketek kejet. Ilmu ketek kejet kasih tahu. Gua nggak tahu. Kasih tahu. Nggak tahu gua. Kasih tahu, Mar. Ilmu ketek, Mar. Ilmu ketek. Ya udah gue yang kasih tahu. Iya, gimana?
Nih Ilmu keteknya ya. Boleh. Oh iya. Kasih ilmu keteknya. Mau ngasih tau nggak? Iya tuh. Ngasih tau nggak? Ilmu ketek nih. Buat Ziad. Jadi Teman kita yang lagi di UIN. iya. Jadi ada sebuah ilmu mengesankan. Ini namanya ilmu ketek dari Bang Ziad. Dari Fakultas Ziad Hukum. Kafi gitu. Fakultas Keren banget. Hukum. Nih, berarti pinter banget nih. Udah bisa ngasih ke. Dia pernah bilang gini. Oke. Jadilah seperti bulu ketek. Semakin dia bertumbuh. Salah. Semakin terjepit. Salah. Gimana? Ulang. Gitu kan. Ada kata-kata menarik dari saudara saya ini, sahabat saya, Ziad Kafi, anak universitas mana dia? Universitas Hukum Islam. Oh, di Bang UIN ya. Ziad. Anak hukum dia. Dia pernah bilang kayak gini. Ini ilmu ketek namanya. Ilmu ketek. Jadilah seperti bulu ketek. Kenapa tuh? Walaupun terhimpit, tapi dia bisa tertumbuh. Dan juga jadilah seperti bulu pantat. Dan juga tumbuh tambah. Bisa kan? Walaupun di pantat. Gitu guys. Jadi walaupun kalian merasa terhina gitu kan di pantat gitu kan, tapi tetap tumbuh gitu, tetap harus tumbuh. Walaupun keriting. Gua enggak. Sebuting ya gal. Jorok. Ngomong. Itu dikatain. Cut yang ini cut. Gak usah kan, gak usah. Oh, Lanjut aja lanjut. Ini no cut no blur, mantap boy. Asal trending nomor 1 aja. Lanjut. Ikan hiu makan lele. Lanjut leh. Hisapkan deh. Hisapkan minumnya, Le. Dihisap. Lanjut. Apalagi nih? Tadi apa sih pertanyaannya? Apa nih yang dari Balik Layar apa nih? Ada pertanyaan gitu? Apa lagi? Apa ya? Skripsi. Iya. Skripsi belum pada skripsi anjir. Masih pada maba ini. Iya, masih pada maba. Gak apa-apa, tanya aja. Gue bingung aja. Ya, gue bingung. Gue juga bingung. Oh, belum itu, Bar. Belum. Kalau kalian mau punya modal gratis, Gimana tuh, Bang? sponsor. Tiba-tiba gratis aja. Tapi serius. Kalau di bisnis digital itu kalian tinggal punya ide yang brilian gitu. Ide Brilian. bisnis. Lalu berlian apa berlian nih? Brilian. Ya. Oke. Itu tinggal masuk bisnis digital. Kenapa tuh? Di situ bisa diberikan modal sebesar 10 juta. Kapan lagi masuk kuliah dikasih modal? lagi? Kapan lagi kan? Sama Bunganya berapa, Bang? Enggak ada bunga, Ada bunga. dikasih. Nanti semester 3 nanti setiap orang. Ini bocoran. Oke. Spoiler dikit guys. Bocah halus. Kapan lagi dengerin podcast dikasih spoiler? Jadi masuk bisnis digital di STT Nurul Fikri. Ini promosi nih. Promosi tipis-tipis. Di semester 3 kalian bakal dapat modal satu orang tuh sebesar segini. Segini. Nah, nanti semester 5 itu dikasih modal lebih dan gak dibalikin. Udah buat kalian. Gitu. Kalau semester 3 masih balikin. Masih dibagiin. Modalnya. Cuman kalau nggak bisa balikin gimana tuh? Harus tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Itulah namanya bisnis harus tanggung jawab. Gitu. Tapi ini namanya sebuah apa ya? Apa tuh? Bantu loncatan lah buat bisnis kalian yang masih UMKM konvensional bisa beralih ke bisnis yang lebih modern. Tuh. Tetap guys, kuliah besi aja. Bank Syariah Indonesia. Jadi itu tagline-nya BSI ya. Bang, boleh masuk gak, Bang? Syariah kok ada Yang itu cut. yang ini kan. Bang, gue juga boleh promosi nggak, Bang? Boleh nih. Promosi Bang ya. Kasihan nih, Bang. Kamus gue dikit banget, Bang. 20. Iya. Jadi kalau misalnya bagi anda yang pengen belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, Tuh. investasi masa depan, Tuh. dan juga menjadi pribadi yang lebih baik, Tuh. masuklah ke BSI. Salah. Kok lah BSI? Malah promosiin orang. Dapat promosi gratis. Masuklah ke STPHBK. Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Gila, panjang Dimana amat, Bang. Anda yang ingin menjadi orang-orang berkarakter, Anda yang ingin menjadi orang sukses di masa depan, jadi ini. Coba, kok jadi kata-kata kayak MLM ya?
Ini FYI. Ini ketua MLM. MLM Kota Depok. Anjir adminnya. Anda ingin dengan modal 2,6 juta saja, Anda bisa membeli Pajero Cash. itu pinjol. Itu pinjol. Beda platform. Beda platform. Kalau MLM tuh dia kayak Itu yang ini ya, base itu ya, base. Anda ingin menjadi orang sukses. Gimana tuh, Bang? Dalam 5 tahun bisa membeli sebuah Pajero dan rumah secara cash. Masuklah ke bisnis MLM. Oh, gila. Udah cocok banget ini. Wow. Emang ketuanya berarti. Coba dong, promosi ini kayak gitu. Cuman kayak gaya lu sendiri. Kampus gua nggak usah dipromosiin. Angkatan ini udah 1000 lebih. Angkatan ya. Mohon maaf ya. Kasih fakta aja ya. Kasih fakta. Gua ngelempar fakta nih. Tapi tetap kuliah besi aja. Kalau ini Nih, senggol-senggolan kampus aja. gimana nih? Nggak usah banyak-banyakan, yang penting kualitas mahasiswanya. Apalagi syariah. BSI bukan syariah, anjir. Basic. Bukan syariah. Bina. Bina Sarana Informatika. Bukan saya Bina Sarana Indonesia. Bina lagi. Katanya biasanya ada bisnis digital juga jurusan. Ada kan? Gak tau gua. Pokoknya nanti mau ada hukum. Hukum sama psikologi. Kalau nggak salah tahun Nambah nih? Tahun depan lagi. Nambah berarti ya? Nambah. Semoga Nah, kalau gua tadi ini menariknya Bina. Kalau lu apa? Apaan anjing? Tadi kan ada BSI, ada STBH, ST manis. ST manis, STHBK. STHBK. TPHBK. Nah, ada Bina. Lu mau apa? Masuk kemana? Oh, lu BSI. Nih, ini. Yang penting apa? Jujur. Tapi asli, kalau misalnya ini kita balik lagi ke topiknya ya. Boleh. Biarkan dia memasak. Biar kita terlalu ngejelasin ya. Cook. Jadi kita kalau misalnya kita dari segi bisnis ibaratnya. Dari di bisnis itu ada satu kata-kata yang menurut gue menarik gitu ya. Kata-kata hari ini. Nggak usah gitu ya. Masih kata-kata nggak usah. Kata hari ini. Nah ini dari pembisnis yang memang mereka udah bagus. Iyalah. Bisnis itu sama relasi itu nyambung. Kenapa? Karena your network is your net worth. Artinya apa tuh? Artinya adalah pergaulanmu, relasimu itu adalah kekayaanmu ke depan. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak Kayak lu kalau misalnya mau mulai bisnis lo mulai apa tadi kayak lu bisnis digital segala macam gitu ya. Yang lu perlu tekanin adalah yaitu ya network dulu, karena pergaulan relasi itu yang bakal ngebangun network lu, bisnis lu dan juga kekayaan lu ke depan. Gitu, keren banget. Makanya masuk bisnis digital aja, nggak usah masuk BSI. Tapi mau tahu nggak hal yang lebih keren lagi? Apa itu? Nggak usah masuk BSI, nggak usah masuk STT, masuknya tes TPHBK aja karena bisa ngasih kata-kata aja. Kata-kata hari ini. Kata-kata nggak ada bukti nyata. Hanyalah bola belaka. Hanyalah Udah kata. masuk BSI aja, fakultasnya udah banyak. Udah universitas, bukan sekolah tinggi. Sekian, terima kasih. Kuliah BSI aja. Iya juga ya. Apa pentingnya universitas kalau masih banyak? Apa nih? Ini kayak apa nih? Kayaknya mau Bahaya ngeluarin. ini. Bahaya. Oh, bahaya. Ini tayangnya ini di apa? Di web biru aja. Dark web. Kejauhan. Ngeri soalnya ini kalau bahasan. Lanjut Mas Host, apalagi Mas Host. Kata-kata Mas Host. Ini minimal 1 jam karena yang dikat ntar setengah jam nih. Udah berapa nih? Wah, Durasi bos. 20 menit lagi. Selanjutnya. Yang dikat. Nggak usah di-cut.
Gua cut lah. Pip pip aja pip 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 gitu. Kan semuanya anjir. Isinya Belum ngomong udah pip. isi semuanya. Bahas satu lagi nih. Bahas apa ya? Gua deh. Apa tuh? Lupa. Boleh. Jadi ini gue mau bahas yang saya boleh ngomong agak berat dikit. Boleh banget. Berat bukan itu mas. Kan. Lo tau kayak si Bang Kang Sujiwo Tejo gak? Tahu. Ini kalau ngomong boleh nggak saya ngomong sedikit? Ngomong berat sedikit. Boleh. Oh bukan. Tiba-tiba langsung jadi. Oke. Jadi. Bukan. Jadi guys, how's life? Gimana kehidupan? Sejauh ini bagus, baik-baik saja, lancar aja. Sedikit trouble, tapi bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Tapi gimana sih arti kehidupan sekarang bagi anda? Kayak makin kesini tuh kehidupan makin gimana? Karena kayaknya semakin kesini makin agak flat gitu sih. Enggak sih, kalau gue makin sini makin rada seru ya. Karena kuliah gue full di project. UAS, UTS UAS gue aja full project, jadi ya happy aja, enjoy parah. Mantap. Bagaimana dengan Mas Mare ini? Apa tuh? Bagaimana hari ini? Hari ini. How's life? Hari ini. Bagaimana Kehidupan. Hari-hari. Hari ini. Enggak hari ini doang. Hari-hari anda lah. Hari-hari. Tidur makan tiba-tiba IPK bagus. Orang dalam siapa mas? Jangan spill dong, itu mah rahasia dapur. Dapur, nggak boleh mas. Jangan dong. Oke udah itu aja. Jadi nggak perlu belajar gitu, nggak perlu. Yang penting pinter-pinter cari di sela-sela aja, pinter-pinter. Di sela-sela waktu pinter-pinter nyari. Bukan contekan ya, kayak nyari jawaban-jawaban yang itu loh jawabannya. Iya kan? Kok diem? Maksudnya kalau di broadcasting dead air aja. Ini terlalu berat untuk kelasnya. Untung tadi ininya mati nih, jadi nggak. Emang mati? Mati tadi ini nggak. Lu pencet tadi udah jangan pegang. Oh iya. Tapi mas aja nih mas. Kedengeran ya? Iya. Apa-apa. Tadi lu presentasi ya? Presentasi apa? Project ya? Iya, kuliah gue project. Kalau gue full presentasi, karena kan pitching. Nggak seru ya? Biasa, basic banget. Kan biar di ACC bisnisnya. Bang, Basic juga, nggak seru. aku bang gimana bang? Pantesan tadi dia bilang flat aja, kuliahnya nggak seru. Cuman 20 orang itu les ya. Privat kali ada privat. Nggak ikutan. Senggol kanan kiri. Apalagi yang BSI. Apalagi Anjir saling senggol-senggolan kampus cok. Ini lagi nih. Bukan di Sadewa tapi senggol kampus. Kenapa tadi BSI? Udah siap pip nih. Berani senggol-senggolan kampus, ntar biasa gue datengin aja. didatengin sama 20 orang. Jangan lah. Kalau gue mah nggak perlu 20 orang, nggak perlu 20 orang gue, 1 orang aja. Ntar gue ngisi depan kalian semua. Banyak doang ada yang bisa ngisi. Ada ya, ada. Ada yang bisa ngisi. Ada 1 orang yang bisa ngisi. Apa tuh? Dia keren banget. Bahkan kemarin dia jadi sebuah ketua dalam event gitu kan. Itu dia keren banget, dia ngisi tuh. Keren banget. Siapa tuh? Pantas itu tuh. Ini internal jokes ya antara berdua dong. Itu orang jokes. Ini nggak ngerti. Tapi itu keren banget guys. Enggak, gue nggak ikut. Keren banget. BSI sama Keren banget. guruan. Bip lagi ya? Ini mah kebanyakan Tuh yang ribet anjir. berbahaya. Penjilat sejati. Ayo. Ini. Apa nih? Udah ada nih, kita closing. Oh, closing kan. Closing pip. Closingan kayaknya. Ntar isi closingan ah. Pip.
apa ya? Apa nih? Closing masing-masing memberikan PPP. wejangan dan juga Kepada anak-anak SMA. statement kepada di saat inilah ibaratnya gitu. Benar. Gimana saat ini? Gimana lagi, Bagaimana Bang? cara memahami kehidupan, menjalani kehidupan dan stay hidup, tetap hidup. Dari anda dulu yang paling tua. Boleh, Bang. Bisa tuh langsung lebar gitu. Bisa tuh lebar gitu. Iya paling tua ya pokoknya. Ini paling tua mukanya apa paling tua umurnya? Emang dua-duanya. Berat, cumur kumis. Nggak usah, ini pemikat wanita. Ikan lele, ikan patil. Apa tuh? Cakep. Ya kalau jangan yang dari tadi kita bicarakan ya, Pipnya. jangan Itu anjing. Udah fix pip ya. Bukan ini kan? ya jangan buat hari ini. Apa? Untuk memilih perkuliahan nggak apa-apa, coba-coba kalau punya duit. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya duit, usahakan memilih yang passionnya aja, sesuai passion. Sama kalau udah nggak nyaman, keluar aja, cabut. Terus sama Dilanjutin. pergaulan pilih-pilih banget teman, karena latar belakangnya sangat beragam itu terlalu banyak ya. Pasti banyak yang nggak nyambung. Daripada ada konflik, mending lu cabut. Gitu sih dari gua. Gimana sih dari lu, Mas? Ini dulu yang paling tua lagi. Yang tua kedua nih. Tua kedua lah, langsung gua. Paling muda Bang, 17 tahun. Gimana, Bang? Tadi apa pertanyaannya? Gitu, Bang. Jangan buat Oh iya, jangan buat anak SMA. Apa ya jangan kayak usahakan kalau mau kuliah pakai beasiswa biar nggak bebanin orang tua. Soalnya kalau misalkan udah nggak betah kan pindah tuh, baru lagi pakai duit. Nah beasiswa kan gratis. Nah itu loh, pakai otak makanya ya. Biar dapat beasiswa. Itu aja sih, semangat. Terakhir. Ini karena dua orang sampai gua nggak jelas. Jadi gua sedikit ngasih wejangan yang lebih jelas sedikit gitu kan. Kasih kata-kata lagi dong. Kata-kata lagi. Nggak, ibaratnya buat teman-teman yang masih SMA yang mau lanjut ke kuliah. Ada bener kata Umar dan IG, jangan takut. Pokoknya jangan kayak ya milih-milih teman segala macam. Tapi yang mau gue tekenin di sini adalah jangan pernah takut untuk melangkah. Takutlah jika Anda nggak pernah melangkah. Jangan pernah takut untuk jangan pernah takut jika salah melangkah. Tapi takutlah ketika Anda tidak pernah melangkah. Karena jika Anda, teman-teman semua nggak pernah melangkah, nggak pernah mulai sesuatu, maka di situ kalian ya nggak bakal bisa jadi apa-apa. Gitu kan? Ya mau tadi jangan abang-abang ini berarti tadi mau ketemu sama banyak orang gitu kan, banyak relasi segala macam. Tapi ya bagaimana kalau misalnya kita mau ketemu banyak relasi tapi kitanya sendiri nggak berani buat melangkah itu, nggak berani buat ngomong sama orang lain, nggak berani buat bisnis digital, nggak berani buat yang lain gitu kan. Ya mulailah melangkah. Pesan dari gua ini, tiap kesempatan yang hadir ke kehidupan kalian gitu ya, ambil apapun itu, ambil karena lebih penting kalian itu salah dalam ya kegiatan segala macam gitu ya, karena itu kesalahan itu ya hanya akan menjadi sebuah pengalaman gitu ya, dan itu yang akan ngebentuk diri kalian. Karena jangan pernah takut untuk salah, karena salah itu yang nanti bakal ngebentuk diri kalian. Tapi ya tadi bener, takutlah jika kalian tidak pernah melangkah. Terus juga takutlah jika kalian ya nggak pernah tuh mau ikut atau mau ngambil peran segala macam. Karena kalau misalnya kalian nggak mau mulai sesuatu, nggak mau nyari tahu sesuatu, nggak mau dapetin sebuah kesalahan, ya masa kan orang nggak tiap saat bener, apalagi di perkuliahan. Ngeri nggak sih kalau misalnya kalau jadi orang sok paling bener gitu kan, ada digebukin cutting bener. Siapa? Pip lagi.
Ini pip lagi. Internal jokes. Ya pokoknya kayak gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya masih gimana sih bang caranya biar apa namanya susah nih mikirnya nih segala macem. Ya ubahlah pikiran Anda ke growth mindset gitu kan, anjay, growth mindset. Terus kalau kata orang sukses berarti gitu ya, if you think you can, but if you think you cannot, you are right. Kalau misalnya lu berpikir bahwa lu bisa, maka lu pasti bisa. Tapi kalau misalnya lu berpikir lu nggak bisa, ya lu bakal nggak bisa. Lu bener sama diri sendiri. Jadi ya pikirin diri lu bahwa diri lu tuh bisa akan ngelakuin semua itu. Maka ya udah, pikiran itu akan melahirkan sebuah kenyataan. Kelas banget. Jadi ya pikirin hal-hal itu gitu kan, karena ya pikiran itu nanti yang akan ngebuat sebuah kenyataan. Dari kan kalau kita mikir sesuatu, kita bakal ngelakuin hal itu, kita gagal, tapi kita nyoba lagi sampai akhirnya kita ketemu kesuksesan kita. Karena sukses itu tidak dibuat dari ya hal-hal yang mudah gitu kan, tapi dari hal-hal yang susah gitu. Ya lu kalau misalnya mau jadi orang sukses nggak perlu lu nggak bakal bisa jadi orang sukses kalau misalnya lu lewat jalan yang instan. Karena yang instan cuma ada mie instan aja. Kalau lu tahu kan mie instan, kita untuk kita masak mie instan, kita makan mie instan, kita perlu buka dulu bungkusnya, kita perlu ngerebus dulu, kita perlu ngeracik bumbunya segala macam untuk mendapatkan sebuah mie instan yang enak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan guys. Gitu guys. Podcast 50 menit ini sejam ya. Ya nggak 50 menit tadi cut. Oh iya dikat. Dikatnya kok 30 menit paling ntar. Jadi Masing-masing. itu aja. Ya jangan dari gua buat anak SMA, dengerin tadi kata pepatah kita. Kata pepatah. Sepuh. Kata abang-abangan maba sama kuliah ini. Kuliah. Iya kan? Jadi ingat perbanyak relasi. Habis itu ingat tujuannya mau kemana. Jangan ikutin pergaulan bebas. Jangan kampus. Maksudnya bukan. Enggak. Ya, pokoknya gitu guys. Ya itu aja dari gua paling ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya begitu. Kata-kata terakhir. Jarib walahis takun arifah. Artinya apa tuh Bang Messi? Amin. Cobalah dan perhatikan, maka niscaya kamu akan tahu. Kalau tempe nggak ada. Jadi lu coba, lu perhatiin, nah nanti lu bakal jadi orang yang tahu gitu. Perhatiin nih orang-orang yang pinter, perhatiin dosen ngajar gitu. Ntar lu bakal tahu. Bener tuh tadi, jangan ngerasa air yang penuh, gelas yang penuh. Air yang penuh gimana? Air yang penuh itulah. Udah itu aja sih. Oke. Kata-kata dari gua. Apa tuh? Ini pepatah Jawa ya. Iya. Witing tresno jararan soko kulino. Nih kalau bisa diedit pakai belangkon itu. Apa tuh artinya? Cinta datang karena terbiasa. Jadi kalau mau deketin cewek-cewek di kampus ya, Gimana? Enggak, kalau ini emang harus disensor gitu. deketin dari apa ya? Dari step by step harus ada Step by step tuh gimana Bang? Dari kerja kelompok. Usahakan satu kelompok sama Matiin nih. cewek yang kalian Kejauhan. Ya sekian, terima kasih dari saya. Durasi. Kata-kata dari gua. Jadilah kita harus hidup bagai mengambil upil. Kenapa tuh Bang? Ketek upil. Let's go. Yang ini upil ya. Kenapa Bang? Lu ngupil tanda seru. Pas narik tanda tanya. Ada kelas. Maksudnya apa tuh Bang? Lu bakal penasaran sama hidup, tapi pas keluar nanti tanda tanya buat lu diri lu sendiri. Goblok nggak masuk anjing. Iya. Ya pokoknya ngerti. Jokes anak-anak. Nih gua kasih filosofi yang benar. Boleh. Durasi. Ya nih analoginya. Filosofi sebuah kompor gas. Apa tuh?
ada kompor gas, kompor portable tapi dia. Portable. Jadi gini, kadang kita ngerasa kalau kita lagi masak nih, kita lagi masak segala macam. Terus ketika kita lagi masak, tiba-tiba apinya mati nih. Kenapa? Pas kita cek, perasaan kompornya masih aman aja gitu kan. Iya. Kita nyalain lagi, cetek. Kok nggak nyala gitu. Kita udah pakai tambahan lagi, cetek. Kenapa nggak nyala ya? Nah ternyata yang Sujiwo Tejo maksudnya nih. Lanjut lagi. Terus kita cetek gitu kan. Kok nggak nyala kompor gasnya kan? Padahal lo tau nggak? Kenapa? Hal yang ngebuat dia nggak nyala adalah ternyata gasnya belum dipasang. Enggak, bukan gasnya belum dipasang, tapi gasnya itu habis. Jadi yang kita perlu ini apa? Yang kita perlu adalah ya ganti aja gasnya gitu kan. Tapi ini bukan tentang kompor gas. Jadi kadang kalau lu ngerasa kalau misalnya diri lu kayak ya redup gitu kan, terus nggak bisa nyala lagi gitu kan. Kadang lu bukan lu cari-cari healing segala macem. Kadang yang lu perlu cari itu adalah iya energi barunya itu. Diri lu sendiri. Diri lu sendiri yang perlu lu ubah gitu kan. Kayak tadi Kompor gasnya gitu kan. Kalau kompor gas lu itu nggak bisa nyalain, ganti gasnya. Jangan lu coba-coba nyalain. Nah tuh. Gitu. Tapi ini bukan tentang kompor gas. Ganti gasnya. Ganti Kalau dalam pepatah Rusia itu Yo, Kok malah jadi. Oh iya. Jadi udah. Ya kalau dari pepatah Mandarin, Artinya tuh Bang. Yang artinya adalah Cilengsi. ini udah Ini lama-lama makin ambigu, Cok. Nggak bisa habis, Cok. Kalian capek ya? udah langsung closing. Ya selesai gitu. Kita penasaran orang-orang. Apa closing gimana? Rame-rame lah. Ya selesai. Ya, selesai.